Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web, masih di materi JavaScript. Bagian yang ke-25 kita akan belajar tentang local storage. Apa itu local storage? Kita langsung ke materinya saja. Kita akan buka kembali referensi belajar kita di javascript.info. Kemudian kita akan cari yang tentang local storage. Ada di part ketiga. Kemudian kita lihat materinya tentang storing data in the browser. Jadi ada tentang cookies, document.cookies, dan local storage, kemudian index.db. Kita akan belajar tentang local storage. Kita ke local storage dulu di dalam sini. Di local storage ini ada beberapa bagian yang kita pelajari, yaitu set item, kemudian get item, remove item, clear key, kemudian length. Kita akan coba menggunakan local storage langsung. Kita akan buka JavaScript-nya di VS Code. Di folder tentang JS ini, kita akan buat sebuah file baru. Kita bisa klik dalam sini atau kita klik kanan dalam sini, new file. Kita akan beri nama local storage.js. Nanti kita akan beri nama local storage.js di dalam sini. Kemudian di dalam file index.html-nya kita akan ubah di dalam shopping chat ini, kita akan ganti dengan local storage.js. Nanti kita Ctrl S. Kemudian kita akan lihat di dalam sini. Nah, ini kosong. Kita akan letakkan sebuah perintah di dalam local storage-nya. Kita isi dengan local storage set item. Kita beri nama test, kemudian 1. Kemudian kita akan lihat hasilnya di dalam local storage.js. Ini kita akan ketik di dalam sini, yaitu local storage.setItem. Kemudian kita isi dengan nama key coba, kemudian kita isi petik, kita isi koma, kita isi key-nya itu dengan angka 100. Kita Ctrl S. Kemudian untuk melihat hasilnya kita bisa menampilkannya menggunakan application. Jadi kalau dalam sini nggak ada, kita bisa cari di ini, ada tanda panah ini. Jadi nanti cari yang namanya application. Di dalam sini ada sebuah key yang bernama coba, ada value yang nilainya 100. Kita akan coba buat satu lagi sambil contoh lagi, local storage.setItem. Kita kasih petik-petik tes, kemudian koma, value-nya kita isi saya belajar JavaScript. Kemudian kita Ctrl S. Kita akan lihat lagi di dalam browsernya. Nah, ini sini ada coba, ada tes saya belajar JavaScript. Nah, itu cara untuk menyimpan sebuah nilai ke dalam local storage. Caranya adalah local storage.setItem, nama key-nya atau nama variabelnya, baru kemudian sebelah ini adalah isinya. Jadi ini nama variabelnya, koma, kemudian ini adalah isinya atau nama key-nya. Berikutnya untuk menampilkan di dalam sini ada get item key. Berarti di dalam sini kita akan coba menggunakan console saja, console.log. Kemudian di dalam sini kita akan tampilkan local storage get item, kemudian nama dari key-nya, misalnya coba. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat menggunakan console. Nah, ini hasilnya 100. Kalau saya buat lagi di bawahnya, yaitu console.log, kemudian kita buat lagi local storage.getItem, kemudian nama key-nya adalah test. Kita Ctrl S, kemudian kita lihat hasil saya belajar JavaScript. Itu cara menampilkan menggunakan perintah dari get item. Nah, berikutnya remove item. Remove item ini digunakan untuk menghapus value. Jadi misalnya di dalam sini saya akan menghapus value dari coba. Berarti di dalam sini saya akan tambahkan local storage.remove item, kemudian ini namanya yaitu coba.
Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasilnya. Nah, ini hilang cobanya. Jadi kalau kita lihat di dalam sini, ini karena dia ikut konsol masih ikut di atasnya, ini masih ada. Tapi di dalam local storage yang di dalam browsernya, dia sudah hilang. Jadi dia hilang. Jadi ini mengambil yang ada di dalam browser. Jadi local storage itu disimpan di dalam browser. Jadi datanya disimpan di dalam browser. Kita akan coba restart browsernya, kemudian kita lihat lagi. Ini browsernya saya tutup, kemudian saya jalankan lagi. Kita lihat di dalam application dari sini. Nah, ini tes. Jadi tes ini selama dia belum dihapus, dia masih akan nempel terus di dalam browser. Jadi fungsi dari local storage itu dia akan selalu nempel terus atau ada terus di dalam browser walaupun itu sudah di restart. Walaupun sekali lagi, walaupun sudah di restart, dia tetap selalu akan ada terus, kecuali local storage-nya sudah dihapus. Nah, dihapusnya tadi kita sudah belajar menggunakan remove item. Berikutnya yang ini kita akan komen dulu, yang remove itemnya. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat lagi di dalam sini. Nah, ini ada dua key lagi, yaitu tes dan coba. Kita akan praktek di sini lanjutannya, yaitu kita akan menggunakan lagi, karena ini tadi sudah habis di restart, kita akan perintah yaitu clear, yaitu menghapus semua. Berarti di dalam sini kita akan coba menggunakan local storage.clear. Kita Ctrl S, jadi kita menggunakan function clear dari local storage, yaitu menghapus semua storage. Nah, ini sudah bersih, nggak ada. Jadi clear itu menghapus semua dari variabel atau key yang ada di dalam local storage atau yang ada di dalam browser. Dia akan menghapus, perintahnya yaitu menggunakan clear. Nah, berikutnya adalah key index. Kita akan komen dulu karena ini menghapus. Kita akan komen, kita akan buat untuk menampilkan menggunakan console.log, kemudian kita menggunakan local storage.key, kemudian kita isi dengan 1. Kita Ctrl S, kita akan lihat hasil dari penggunaan key. Kita lihat di dalam sini, kita ke konsol, yang tampil adalah di dalam sini yaitu tes. Tes itu berarti key dari yang nomor 1. Kita punya yang namanya ini adalah tes. Kalau ini saya ganti dengan 0, kita Ctrl S, maka yang tampil adalah coba. Jadi dia akan menghitung berdasarkan indeksnya. Yang pertama kali dibuat itu hitungannya dari 0. 0, kemudian ini 1. Kalau yang 0, berarti yang tampil adalah key-nya coba. Jadi yang tampil dalam sini adalah nama dari key-nya, yaitu coba. Nah, kita bisa menampilkan key-nya yaitu coba. Berikutnya kita akan tampil menggunakan length. Kita akan buat di dalam sini console.log, kemudian di dalam sini local storage.length. Perhatikan length ini bukan function, jadi tidak ada buka kurung tutup kurung. Beda dengan key, beda dengan item. Ini semua function. Kalau length ini bukan function, kita lihat di dalam sini. Nah, ini ada dua. Length ini digunakan untuk melihat berapa jumlah local storage yang dibuat. Ini misalnya saya tambahkan lagi sebuah item dari local storage .set item. Saya ini function, kita beri nama belajar. Kemudian di dalam sini kita buat belajar local storage. Nah, ini kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam browsernya. Nah, ini ada 3. Kalau kita lihat dalam application, di dalam sini key-nya itu ada 3. Jadi di dalam penggunaan dari local storage, di dalam sini ada length untuk mengetahui berapa key yang sudah kita buat menggunakan local storage. Jadi sekali lagi, length ini bukan function. Jadi beda dengan kalau yang ada tanda ini adalah function, buka kurung tutup kurung. Ini juga buka kurung tutup kurung. Ini ciri utama dari function. Kalau length ini bukan function,
Jadi dia digunakan untuk mengetahui berapa jumlah key yang kita buat di dalam local storage. Sekali lagi, len itu digunakan untuk mengetahui berapa jumlah key yang kita buat menggunakan local storage. Nah, itu materi tentang local storage. Kita akan lanjutkan di video berikutnya, dan nanti kita juga akan belajar cara penggunaannya. Jadi nanti penggunaan di dalam sebuah project kapan kita menggunakan local storage. Nah, itu saja materi tentang local storage. Kita akan ke materi berikutnya. Terima kasih.